jenazah beserta memandikan jenazah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar kelas 11 TKR 3 nggih? Ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Salam pada ibu guru. Selamat pagi. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Mbak Vina ada ya? Mbak Vina ada, Mas Restu ada? Ya, sebelum bismi absen semuanya, silahkan diperhatikan kanan kiri kalian masih ada sampah, terus dibenarkan terlebih dahulu. Kursinya, kalau ada sampah silahkan diambil terlebih dahulu. Sudah? Jiwa raga kami 1, 2, 3 padamu negeri kami berjanji. Jiwa raga kami. Terima kasih Mbak Tania. Tepuk 1, tepuk 2. Ya, silakan yang merasa bersalah jujur maju ke depan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana kabar kalian hari ini? Dari kemarin kita tentang berkata apa adanya maka ditambah dan juga syaja'ah itu adalah berani, pemberani, pantang menyerah, dan apa lagi Mbak Saya tadi contohnya? Contohnya itu kayak memiliki rasa takut pada Allah SWT, Ya, terus pantang menyerah, terus sama bersifat amanah dan dapat memegang ya, silahkan perhatikan ya. Di sini ada kompetensi inti, ada di buku paket kalian, yaitu tentang KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 itu kalau kita dulu belum ada pembelajaran merdeka, itu hanya memahami, menghafalkan, itu masuk ke dalam KI 1, KI 2. Nah, ini tujuan pembelajarannya bisa dilihat itu tentang menentukan, menelaah, merumuskan dalil nakli. Kemudian kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Untuk pertemuan pertama nanti kita akan memandikan jenazah. Itu ya. Soal-soalnya silakan dikerjakan, ada 5 soal. Silakan kerjakan. Silakan Mbak Sela dijelaskan kepada teman-teman itu gambar tentang apa, terus hubungannya apa dengan pengurusan jenazah. gambar yang ada di depan itu adalah suatu bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam sekitar. Dengan adanya bencana menyebabkan banyak korban jiwa atau kematian. Ketika melihat jenazah seperti itu, langkah awal
langkah awal yaitu mencari jenazah. Apabila jenazah sudah ditemukan, Silahkan sekarang dibagi kelompok sesuai urut absen ya. Mbak Sofi kelompok 1. Nanti absen ganjil di Mbak Sofi. Kemudian kelompok 2 Mas Aji, Mas Adam dan yang Mas Hati. Nanti yang laki-laki khusus laki-laki. Nah, silahkan sesuai yang tadi Bismi perintahkan ada 3 kelompok. Yang pertama nanti yang Mbak Sofi di sini ya. Tentang hukum sama dalil. Nah, kelompok 2 tentang kepengurusan jenazah 4 tahap itu tadi ya. Terus yang terakhir itu tentang memandikan jenazah. Dah, silahkan Bismi kasih waktu lagi 10 menit. Ada kesulitan? Boleh browsing ya, boleh browsing. Ya. Ada yang kesulitan untuk kelompok-kelompoknya? Sudah ya, silahkan kelompok yang pertama untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, nilai plus dari kelompok mana? Ayo angkat tangan. Duluan. Oh, ya kelompok 3 dulu. Yuk, silahkan maju ke depan. Ini sambil praktek ya, berarti ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah memandikan jenazah. Yang pertama, diletakkan di tempat yang tinggi. Yang kedua, yang tinggi. Contohnya apa, Mbak? meja, depan bisa. Yang kedua, pakaikan kain basahan. Yang ketiga, mayat didudukan atau disandarkan sambil ditekan perutnya agar semua kotoran keluar. Selanjutnya, membersihkan gigi dan mulut. Selanjutnya, seluruh badan disunahkan membasuh 3-5 kali. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Berapa yang bertanya? 1. Ya, perkenalkan nama, nomor absen. Perkenalkan, nama saya Sania Rizal Mafira, nomor absen 33. Ya. Pertanyaannya, bagaimana hukum mencium jenazah? Kenapa? Hukum mencium jenazah. Boleh ke lo? Hukum mencium jenazah diperbolehkan dengan catatan jangan meneteskan air mata ke jenazah. Dibolehkan. Boleh keluarga dan sahabat. Bagi keluarga dan sahabat. Jika diperbolehkan mencium jenazah, tetapi tidak boleh menangisi Jenazah. Ada pertanyaan lagi? apa yang terjadi apabila salah satu dari anggota yang mencium jenazah tersebut meneteskan air mata? Ya, pertanyaannya sangat bagus. Monggo. Jawab dari kelompok 3. Bila air mata jatuh ke jenazah akan menambahkan beban azab kubur almarhum atau almarhumah di alam azab. Sudah ada pertanyaan, sekarang disimpulkan. Kesimpulannya adalah saat memandikan jenazah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah pejamkan mata dan mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutuplah seluruh badannya dengan kain. Ditempatkan di tempat yang aman dari binatang dan bagi keluarga dan sahabat boleh mencium si mayit. Tepuk tangan untuk Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuk kelompok 3. Sudah mudah ini ada pertanyaan tidak? Jadi untuk pengurusan jenazah tadi apa kewajibannya? Tadi sudah dipraktekkan oleh kelompok 3. Pertama dipejamkan matanya, kemudian ditutup seluruh badannya dengan kain, kemudian Ditempatkan di tempat yang aman dari binatang. yang keempat Bagi keluarga
ketika orang yang mati syahid tidak disarankan untuk dimandikan. Karena apa? Ada alasannya. Karena sudah wajib. Ya, selain itu dalamnya sebagai bukti di akhirat nanti bahwa dia adalah orang yang mati syahid. Mati syahid banyak terjadi ketika dulu pas peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pas perang Mekah, perang Badar, perang Tabuk dan lain sebagainya, banyak sahabat yang meninggal dunia untuk membela Islam. Kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan tadi kan dan mandikan jenazah dan praktekannya, ada tempat mandi jelas ya, air bersih, bidara agar wangi disunahkan ya, yang bidara, sabun mandi, bidara itu wangi, daun yang wangi ya, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas dan air kapur barus. Jadi di sini kita terlahir dengan cara yang satu dari ibu, nggak ada yang lain dari bapak ya? Iya. Tetapi meninggal banyak cara, maka kita harus banyak mengingat kematian dengan cara banyak beribadah dan beribadah semua karena Allah. Sebentar yang bertanya lagi siapa? Ada pertanyaan lagi? Ya, langkah-langkah dalam yang tadi memandikan jenazah apa saja? Oh ya, silakan. Jadi langkah-langkah dalam memandikan jenazah yang pertama ditempatkan di tempat yang tertutup, kedua diletakkan di tempat yang tinggi atau depan, tiga dipakaikan kain basahan, yang keempat mayat didudukkan atau disandarkan sambil ditekan bagian perutnya agar semua kotoran keluar. 5. Membersihkan gigi dan mulut. 6. Mewudukan. Dan yang ketujuh, membasuh seluruh badan dan disunahkan membasuh 3-5 kali. Ya, jadi sunnah ya Mbak Aisyah ya. Sunnah memandikan atau mengguyur badan si mayit 3-5 kali. Ada tanya lagi? Sudah? Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Dan semuanya ya, dari tentang pengurusan jenazah dan memandikan jenazah. Untuk pertemuan besok silahkan dipersiapkan untuk praktek. Jadi nanti Bu Sumi bagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang khusus perempuan semua nanti akan praktek mengkafani jenazah. Untuk yang kelompok yang kedua tentang mensolatkan jenazah.